Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Sehat hari Eni. ini? Puji Tuhan. Adik di rumah sehat juga ya? Yes, tetap sehat ya, dan tetap semangat. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya kita mau persiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian, dalam firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu buah pujian, katakan saat pagi hari ku datang lagi. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kesempatan indah yang masih Kau berikan kepada kami semua. Kami boleh masuk dalam ibadah sekolah minggu secara online. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan kepada kami sukacita, Kau berikan kepada kami semangat. Waktu kami memuji nama Tuhan, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau siapkan hati kami karena kami mau diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Ini hati kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau siapkan dan kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk adik-adik yang di rumah, boleh berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan duduk senang, berjalan senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku
kita berjalan sama serta Yesus, dalam suka, dalam duka, Tuhan tetap ada menemani. Amin. Amin. Yuk adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya di rumah. Kita mau naikkan pujian dulu. Kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kami kembali boleh beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan.
Terutama pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Berkati juga KJM yang akan melayani firman Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia boleh menyampaikan kepada kami penuh dengan kuasa yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilahkan Kak Jem. Oke, shalom adik-adik kasih dalam Tuhan. Oke, senang ya pagi ini kita ada waktu lagi ibadah online ya. Oke, adik kasih dalam Tuhan, pagi ini adik-adik yang membawa Alkitab, nanti buka Alkitabnya di kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Nanti adik-adik baca ya. Jadi itu ayat pembacaan kita pagi ini, oke? Adik kasih dalam Tuhan, kakak punya satu kisah ya sebelum kakak menjelaskan lebih jauh lagi. Kakak punya satu kisah begini, ada satu kisah tentang suatu anak kecil. Dia usianya masih 9 tahun. Nah, adik kecil ini namanya Agus. Nah, si Agus ini dia sudah sekolah udah di kelas 4 SD. Nah, suatu ketika dia sekolah, adik kasih dalam Tuhan, si Agus ini di sekolah nilainya suka jelek. Nilainya matematikanya jelek, nilai IPA-nya jelek, nilai IPS-nya jelek. Kemudian ketika si Agus ini sekolah dan nilainya jelek, mamanya pulang suka omel-omelin. Suka bilang begini, Agus kenapa sih kamu bodoh banget? Kenapa sih nilai kamu jelek banget? Nanti kamu kalau udah gede nanti mau jadi apa? Suatu ketika Agus ini siang malam suka diomelin sama mamanya, juga sama papanya juga suka dibully. Kemudian Agus ini tumbuh menjadi anak yang sakit hati. Dia sakit hati. Sebab kenapa? Mamanya suka menghina nilainya yang jelek. Papanya juga sama. Tapi adik tahu enggak kisah selanjutnya? Waktu ketika si Agus ini datang ibadah sekolah minggu, tiba-tiba ibunya menjelaskan bahwa sekalipun kita dalam bentuk bagaimanapun juga, kita ini istimewa. Jadi ini pesan juga ya buat mama, buat papa yang punya anak. Kalau anak kita mungkin punya kelemahan, jangan suka membuli ya. Supaya anak kita itu bisa tumbuh menjadi anak yang hidup semangat, hidup penuh sukacita. Bukan hidup yang selalu dalam kepahitan, hidup yang dalam sakit hati. Ini akan mengganggu anak kita untuk mengembangkan segala potensi hidupnya. Adik kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 1 yang kakak udah sampaikan tadi ayat 27 sampai 28 itu menjelaskan bahwa setiap manusia itu istimewa. Adik-adik pengen tahu nggak alasannya apa? Sebab kalau adik-adik baca nanti kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa mulia? Sebab kita diciptakan sama wujudnya dengan Tuhan. Jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, kita nggak boleh kecil hati kalau mungkin bentuk kita nggak sama. Itulah keunikan ciptaan Tuhan. Jadi jangan adik-adik bilang gini, kenapa sih saya agak pendek ya? Nggak boleh sakit hati. Kita ini mesti bilang apa? Kita ini istimewa. Atau ada yang agak gemuk, jangan sakit hati. Kenapa? Kita juga adalah istimewa, sebab kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dan yang kedua, kalau adik-adik lihat di ayat yang ke-28, kita selain ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang kedua alasannya kenapa sih kita istimewa? Sebab yang kedua, kita diciptakan Tuhan dengan tujuan juga yang mulia. Jadi Tuhan tuh punya tujuan ketika menciptakan kita, tujuannya adalah mulia. Kalau tidak baca di kitab Kejadian ayat 1:28 dikatakan apa?
penuhilah bumi. Itu tanggung jawab kita. Kuasai semua yang ada di muka bumi ini juga tanggung jawab kita. Jadi Tuhan ketika menciptakan kita punya tujuan yang mulia. Makanya kakak mau katakan bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun wujud kita, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, kita diciptakan Tuhan juga untuk apa? Tujuan yang mulia. Kakak punya satu kesaksian adik kasih dalam Tuhan. Ada yang nonton TV enggak atau nonton YouTube, namanya Bapak Nicholas, suka dipanggil Bapak Nick. Nah, Bapak ini punya fisik yang tidak sama dengan kita. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, yang ada kakinya itu hanya kayak segede paha ayam katanya, kata si Bapak Nicholas bilang. Kakinya itu cuman gede, cuman goyangnya kecil-kecil, dikit-dikit gitu. Adik tahu enggak kisah Bapak Nicholas ini, Bapak Nick ini? Dulu dia masih kecil, usia 9 tahun juga sama. Teman-teman ketika sekolah, teman-teman suka menghina dia. Katanya, kenapa sih badan kamu kecil, kenapa sih badan kamu enggak ada tangan, kenapa sih badan kamu enggak ada kakinya? Adik tahu enggak Bapak Nicholas ini, Bapak Nick ini, dulu sempat pengen mencemplungkan tubuhnya di dalam bak mandi katanya. Kenapa alasannya? Dia sudah tidak mau hidup lagi, dia pengen mati aja. Adik tahu enggak? Tapi setelah Bapak Nick ini dikasih motivasi, dia tumbuh semangat, dia hidup semangat, dia melakukan hal yang positif, kemudian dia bangkit dan saat ini dia menjadi salah satu tokoh dunia, tokoh motivasi dunia. Adik tahu kenapa dia bangkit? Sebab dia menemukan bahwa bagaimanapun bentuknya, dia adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan dia diciptakan Tuhan untuk tujuan yang mulia. Sehingga saat ini Bapak Nicholas ini menjadi tokoh motivasi dunia yang banyak menasehati kita yang sehat, kita yang kuat, kita yang bentuk fisiknya baik, tetapi hidupnya dalam keputusasaan. Jadi adik kasih dalam Tuhan, kakak mau jelaskan pagi ini kepada kita bahwa kita tidak boleh tidak boleh kecil hati. Bagaimanapun keadaan kita, ingat baik-baik, kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Bagaimanapun bentuk kita, kita punya tujuan yang mulia. Tuhan mau kita ini ada maknanya dalam hidup kita. Itulah sebabnya mulai saat ini tidak boleh lagi ada yang kecil hati, tidak boleh lagi ada yang putus asa, tidak boleh lagi ada yang patah semangat. Kita mesti apa? Hidup sebagai anak Tuhan yang istimewa. Jadi mulai pagi ini adik-adik kasih dalam Tuhan, kakak mau sampaikan khotbah yang singkat aja ya. Tapi pesannya buat kita adalah, ingat baik-baik, kita adalah istimewa. Kenapa? Sebab kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang kedua, kita diciptakan Tuhan juga untuk apa? Untuk tujuan yang mulia. Jadi Tuhan mau kita ini hidup membawa dampak bagi sesama. Amin. Oke, sebelum kita doa nanti, kita mau nyanyi satu lagu tapi bukan kakak yang nyanyi ya. Nanti kakak Leni sama kakak Monica nanti mau nyanyi lagu. Nanti adik-adik boleh ikut ya. Judul lagunya Ku Istimewa. Oke ya, nanti kakak Leni akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Sekaligus nanti akan doa setelah selesai khotbah pagi ini. Silakan. Ya adik-adik udah dengar ya firman Tuhannya. Hari ini kita belajar bahwa kita ini apa Kak? Istimewa. Ya, sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan, kalau kita udah diciptakan Tuhan istimewa, kita mau katakan ya, kita mau nyanyi sama-sama yang mengatakan lagu bahwa ku istimewa. Tapi ku hanya dengar apa
berdoa dulu ya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau belajar, kami mau diingatkan bahwa kami ini sungguh istimewa ya Tuhan. Apapun keadaan kami, kekurangan kami, kelebihan kami percaya Engkau yang sudah membentuk kami, Engkau yang sudah menciptakan kami dengan sedemikian rupa sehingga kami boleh tetap supaya kami boleh tetap istimewa di hadapan manusia maupun di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh terus kami pegang, firman-Mu boleh terus menjadi kami ingat Tuhan Yesus sehingga hidup kami pun boleh lebih diberkati lagi di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik. Pengumuman untuk minggu hari ini. Pengumumannya masih sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau minggu depan kita tetap ibadahnya secara online. Jam 9 ya adik-adik ya. Diingat baik-baik jam 9 pagi. Diingatin juga sama mamahnya sama papahnya. Kalau mereka belum siapin handphonenya, cepat-cepat diminta ya. Dibukakan Facebooknya supaya bisa ibadah sama-sama dan tepat waktu. Terus pengumuman selanjutnya untuk persembahan, kalau adik-adik ingin memberikan persembahan boleh dititipkan sama mama papanya, boleh dikasihkan langsung sama guru sekolah minggunya, atau juga boleh ditransfer langsung melalui bank ke bendahara sekolah minggu yaitu ke Ibu Eli. Ya, diingat ya. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan satu buah pujian, kita katakan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh menyembah, memuliakan Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ajarkan kami untuk selalu melakukan apa yang benar di mata-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami selalu menjadi anak yang istimewa, baik di lingkungan kami, di sekolah kami, keluarga kami, bahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami boleh mengakhiri ibadah kami pada saat ini, berkati semua anak-anak Tuhan yang boleh menyempatkan diri mengikuti ibadah online. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan kami terus boleh bertumbuh, berbuah di dalam Engkau, dan kami boleh terus merasakan apa yang menjadi berkat dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh mengakhiri ibadah kami hanya mau serahkan seluruh hidup kami, sepanjang hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan kami, pertumbuhan kami, pendidikan kami, dan bahkan setiap apa yang boleh kami lakukan, biarlah hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.